Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syajaratul Lu'lu, Sarjana Sosial dengan NIM 2422514029. Saya merupakan mahasiswi PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi hasil belajar saya melalui seminar pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 5 poin penting. Yang pertama, identifikasi diri. Yang kedua, pengalaman belajar yang bermakna. Yang ketiga, desain inovasi. Yang keempat, refleksi pengalaman belajar. Dan yang kelima, rencana tindak lanjut. Pada poin yang pertama, saya akan membahas mengenai identifikasi diri. Di sini, saya akan menyampaikan visi untuk pendidikan di Indonesia. Visi saya untuk pendidikan di Indonesia adalah ikut terlibat secara langsung dan berkontribusi mencetak dan melahirkan generasi muda yang unggul. Selain itu, visi saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menyenangkan, inovatif, bermakna, serta dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Melalui profesi saya sebagai seorang guru, saya harus memberikan pembelajaran yang berkualitas agar mutu pendidikan di Indonesia ini semakin meningkat demi terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Visi saya tentunya tidak hanya mendidik dan mengajar saja, melainkan mampu menjadi teladan dalam memberikan contoh yang baik, agar peserta didik dapat memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, saya akan menyampaikan visi pribadi sebagai calon guru. Visi saya sebagai calon guru adalah menjadi seorang guru yang memiliki panggilan hati untuk berkomitmen dan berdedikasi untuk pendidikan di Indonesia. Selain itu, saya juga ingin menjadi guru yang profesional yang dapat mewujudkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sehingga terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik. Sosok calon guru dalam pandangan saya adalah seseorang yang memiliki keinginan untuk terus berusaha meningkatkan kemampuan dirinya, tidak lelah untuk terus belajar, serta dapat menjadi teladan dan menginspirasi peserta didik. Hal yang saya lakukan untuk mencapai visi. Berdasarkan visi yang telah saya kemukakan, maka cara yang akan saya lakukan untuk mencapai visi tersebut adalah dengan berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri saya sebagai calon guru profesional, dengan mengikuti program PPG Calon Guru dengan baik. Saya akan menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran, serta merancang strategi pembelajaran yang menarik dan inovatif, yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Saya akan berusaha mengikuti berbagai pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru dalam mengajar melalui webinar atau seminar pendidikan. Pada poin kedua, saya akan membahas mengenai pembelajaran yang bermakna. Yang saya peroleh pada saat mengikuti perkuliahan PPG Calon Guru selama 2 semester ini, saya telah mempelajari sebanyak 12 mata kuliah yang sangat berharga bagi saya. Di antaranya, Filosofi Pendidikan Indonesia, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, pembelajaran berdiferensiasi, perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia, prinsip pengajaran dan asesmen 1 di IBK, praktik pengalaman lapangan 1, pembelajaran sosial emosional, praktik pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, prinsip pengajaran dan asesmen 2 di BK, praktik pengalaman lapangan 2, proyek kepemimpinan, dan seminar PPG. Dari mata kuliah tersebut, saya mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang berharga, seperti Filosofi Pendidikan Indonesia, memberikan pemikiran baru terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia dan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya di sini memberikan pengetahuan bagi saya, yakni terkait dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang beragam. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Ini membantu saya untuk memahami cara menyesuaikan metode pengajaran untuk peserta didik yang beragam, yang dilihat dari keberagaman gaya belajar mereka, kesiapan belajar mereka, dan kemampuan belajar mereka. Kemudian perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia. Ini memberikan wawasan tentang konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Kemudian prinsip pengajaran dan asesmen. Ini mengajarkan saya terkait dengan beberapa layanan bimbingan dan konseling yang diterapkan di sekolah, bagaimana metodenya, dan pendekatan yang digunakan. Kemudian praktik pengalaman lapangan 1 atau PPL 1. Di sini memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan asistensi dan pengamatan terhadap layanan yang diberikan oleh guru pamong selama saya melaksanakan PPL 1. Kemudian, pembelajaran sosial emosional. Di sini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya dukungan emosional dalam proses pembelajaran dan bagaimana mengembangkan keterampilan sosial emosional pada peserta didik. Di sini juga ada pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Ini memberikan wawasan kepada saya tentang berbagai kebutuhan khusus yang mungkin dimiliki oleh peserta didik dan bagaimana merancang strategi pembelajaran yang inklusif. Kemudian PPL 2. Di sini memberikan pengalaman bagi saya untuk menerapkan berbagai teori yang telah dipelajari di perkuliahan dalam aksi nyata. Kemudian proyek kepemimpinan. Di sini melatih saya untuk merancang sebuah proyek dan melaksanakannya, serta melatih keterampilan memimpin saya. Nah, dari semua mata kuliah ini telah memberikan saya pemahaman baru dan juga pengalaman yang bermakna untuk saya. Namun, dari 12 mata kuliah yang saya sampaikan tadi, terdapat satu mata kuliah yang sangat bermakna untuk saya, yaitu praktik pengalaman lapangan 2 atau PPL 2. Karena dalam PPL 2 ini saya mendapatkan kesempatan yang sangat berharga untuk mempraktikkan secara langsung berbagai teori yang telah saya pelajari ketika di perkuliahan. Sehingga pada mata kuliah ini menjadi jembatan untuk saya antara teori yang saya pelajari dengan aksi nyatanya di sekolah. Kemudian, melalui kegiatan ini, saya juga dapat berinteraksi secara langsung dengan peserta didik yang memungkinkan saya untuk bisa memahami dinamika dan tantangan yang nyata yang dihadapi oleh guru BK dalam proses belajar di sekolah. Nah, hal itulah yang menjadi pengalaman yang paling berkesan bagi saya. Di sini saya akan menampilkan artefak sebagai bukti pembelajaran saya mengajar di kelas. Nah, sebelum saya mengajar di kelas itu, terlebih dahulu saya membuat RPL. Nah, RPL ini disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, di mana peserta didik belum bisa mengendalikan emosi, kemudian belum percaya diri, kemudian masih suka malas untuk belajar, kemudian peserta didik belum tahu seperti apa etika bergaul dengan teman sebaya, dan kemudian peserta didik juga masih suka untuk menunda tugas. Nah, di sini RPL ini itu sudah saya unggah di dalam Google Drive dan bisa diakses melalui link yang sudah saya cantumkan di PPT. Di sini saya akan menampilkan dokumentasi bukti pembelajaran dan hasil dari peserta didik. Nah, ada beberapa foto di sini. Seperti peserta didik sedang mendengarkan penjelasan dari guru, kemudian peserta didik sedang melakukan diskusi dengan kelompoknya, kemudian peserta didik juga sedang melaksanakan presentasi. Nah, di sini juga terdapat hasil dari peserta didik, yakni seperti pada tema pembelajaran mengatasi rasa malas. Di sini saya meminta peserta didik untuk berkomitmen terhadap dirinya sendiri agar tidak bermalas-malasan dengan menuliskan komitmennya itu ke dalam kertas lipat yang kemudian dilipat menyerupai bentuk hati, dan kami menamainya sebagai komitmen hati. Kemudian di sini juga terdapat esai dari peserta didik.
Kemudian juga ada mood booster board. Di sini dalam pembelajaran stop prokrastinasi. Di sini saya meminta peserta didik untuk membuat kalimat yang memotivasi dirinya untuk tidak lagi menunda tugas-tugas sekolah atau tugas-tugas yang ada di rumah. Baik, dalam poin ketiga di sini saya akan membahas mengenai desain inovasi yang telah saya kembangkan dan saya terapkan dalam praktik pengalaman lapangan atau PPL 2 dalam program PPG calon guru ini. Nah, hasil inovasi yang saya kembangkan itu terdiri dari modul ajar bimbingan konseling dengan topik seperti apa sih etika bergaul dengan teman sebaya itu, kemudian PowerPoint, kemudian media puzzle persahabatan, serta buku panduan terkait cara melaksanakan bimbingan klasikal dengan media tersebut. Nah, di sini alasan saya menciptakan media pembelajaran yang bernama Puzzle Persahabatan ini untuk digunakan dalam memberikan layanan bimbingan klasikal dengan topik etika bergaul dengan teman sebaya. Nah, dalam penyusunan desain inovasi ini, saya terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan peserta didik untuk memahami tantangan dan juga masalah yang mereka hadapi. Setelah itu saya menyusun RPL dan juga modul ajar dengan topik etika bergaul dengan teman sebaya, serta mengembangkan media layanan yang menarik yaitu puzzle persahabatan. Selain itu, saya juga menyusun buku panduan pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dengan media permainan puzzle persahabatan, yang mana buku panduan ini berisi langkah-langkah rinci tentang bagaimana cara menerapkan media permainan tersebut dalam sesi bimbingan klasikal terkait dengan materi etika bergaul dengan teman sebaya. Nah, dalam buku panduan ini pula juga sudah tertera berbagai perintah sesuai dengan yang ada di dalam gambar puzzle, yang itu bisa digunakan untuk memfasilitasi diskusi kelompok peserta didik. Nah, harapan saya dengan adanya buku panduan ini, para pendidik, khususnya guru BK, itu dapat dengan mudah mengimplementasikan layanan bimbingan klasikal dengan topik seperti apa sih etika bergaul dengan teman sebaya itu. Nah, kemudian juga menggunakan media permainan puzzle persahabatan. Nah, agar layanan bimbingan klasikal yang sudah diberikan ini itu lebih menarik gitu loh, sehingga meningkatkan antusias dari peserta didik. Poin keempat, saya akan membahas mengenai refleksi pengalaman belajar. Nah, setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia itu seharusnya yang pertama, pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Nah, pendidikan yang seharusnya ini berfokus pada peserta didik. Jadi, guru hanya sebagai fasilitator saja. Selain daripada itu, harus menciptakan pembelajaran yang kooperatif, di mana peserta didik itu mampu memecahkan masalah dengan berdiskusi aktif dengan kelompok. Kemudian yang kedua, pembelajarannya lebih berkualitas. Nah, dalam hal ini, kita bisa mendapatkan berbagai pengalaman khususnya dalam dunia pendidikan. Misalnya dalam merancang perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan juga minat peserta didik. Kemudian yang ketiga, lebih kreatif. Nah, sebagai tenaga pendidik, kita harus mampu mencari informasi itu tidak hanya dari satu sumber saja, melainkan dari beberapa sumber. Selain itu juga harus menerapkan teknologi dalam pembelajarannya agar pembelajarannya lebih menarik dan terasa menyenangkan, sehingga tujuan pembelajarannya juga tercapai. Selanjutnya, saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yakni kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan potensi peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Nah, di sini merupakan kemampuan guru dengan mencerminkan pribadi yang positif, berakhlak mulia, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Yang ketiga, kompetensi sosial. Di sini, kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif
dengan berbagai pihak seperti peserta didik, sesama rekan guru, orang tua, maupun masyarakat sekitar. Yang keempat, kompetensi profesional. Di sini merupakan kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, serta kemampuan dalam merancang dan mengorganisir konten pengetahuan pembelajaran. Pada poin yang kelima, di sini saya akan membahas mengenai rencana tindak lanjut. 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai seorang guru adalah: yang pertama, saya harus memiliki niat yang tulus untuk menjadi seorang guru, serta berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya dalam bidang pendidikan. Misalnya, dengan mengikuti workshop yang relevan dengan bidang mengajar saya. Dengan cara ini, saya akan menjadi guru yang kompeten dan mampu memberikan pengajaran yang berkualitas kepada peserta didik. Yang kedua, saya akan membangun hubungan baik dengan peserta didik, rekan guru, maupun orang tua. Di sini, saya akan berusaha untuk menjadi pendengar yang baik dan memahami kebutuhan dan harapan mereka. Saya akan berkomunikasi secara terbuka dan jujur, serta memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik maupun orang tua. Saya juga akan bekerja sama dengan rekan guru untuk berbagi pengalaman dan ide-ide yang dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta didik. Yang ketiga, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Saya akan menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman bagi semua peserta didik, di mana mereka merasa didengar, dihargai, dan diterima. Saya akan mendorong kolaborasi dan juga partisipasi aktif dari setiap peserta didik, serta menghargai keberagaman dalam kemampuan, minat, dan juga latar belakang peserta didik. Saya akan menggunakan strategi pengajaran yang menarik dan relevan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik dapat mencapai potensi mereka secara maksimal. Sebagai guru profesional, saya akan melakukan yang pertama, menjalankan tugas dengan ikhlas dan tanggung jawab. Yang kedua, membangun hubungan yang positif dengan peserta didik, serta memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Yang ketiga, melaksanakan layanan bimbingan konseling dengan metode yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka, serta menggunakan media yang menarik dan inovatif. Yang keempat, melakukan evaluasi secara berkala terkait dengan layanan yang telah saya berikan untuk mengetahui keberhasilan layanan tersebut, sehingga saya dapat merencanakan tindak lanjut yang sesuai dengan hasil evaluasi. Dan yang kelima, saya akan melakukan pengembangan kompetensi secara berkala dengan mengikuti workshop atau belajar secara mandiri. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya juga membuka saran dan juga masukan untuk perbaikan ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.